Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali belajar dari renungan yang akan kita baca. Judul renungan hari ini, dampak dari penyerahan diri. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dampak dari penyerahan diri adalah kita mentaati kehendak Allah. Jadi kalau boleh saya katakan, menyerahkan diri kepada Tuhan sama dengan taat kepada Tuhan. Nah, dengan mengikuti keinginan-keinginan Tuhan dalam tindakan-tindakan kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita yang percaya kepadanya berubah oleh pembaharuan budi kita, yaitu dengan cara melakukan perbuatan baik. Ya, dikatakan tadi bahwasannya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Nah, apa yang baik menurut Allah belumlah tentu baik menurut kita, atau sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Lalu bagaimana kebaikan yang Tuhan mau untuk kita lakukan, untuk kita taati dalam kehidupan kita? Yaitu kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kalau saya baca di ayat ini dikatakan pemberian yang baik, berarti Allah sudah menyediakan sesuatu yang baik yang akan diberikan kepada orang percaya, dan orang percaya tersebut melakukannya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang bagaimana sebenarnya? Kalau saya boleh katakan, perbuatan baik kita ini sebelum kita di dalam Tuhan, dikatakan dalam kitab Yesaya bahwa segala kebaikan kita, kesalahan kita itu seperti kain lapuk atau kain kotor, gak ada gunanya. Tetapi ketika kita sudah dipilih oleh Allah, maka kebaikan kita yang kita lakukan itu berguna untuk kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kita akan menuai. Ketika kita menabur sesuatu yang baik kepada orang lain, kita akan menuai yang baik. Misalnya contohnya ketika kita memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka suatu saat Tuhan akan kembalikan itu kepada kita. Ketika kita mengampuni orang lain, itu juga satu contoh perbuatan baik. Maka suatu saat kesalahan kita juga akan diampuni oleh orang lain maupun Tuhan. Jadi setiap pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sudah menciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Jadi dampak dari penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah melakukan perbuatan baik. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10 tadi. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Mari dalam kehidupan kita sehari-hari berbuat baiklah sebanyaknya. Ketemu dengan orang lain berbuat baiklah. Maka apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan Yesus memberkati.